Silakan satu orang sebelum kita silakan satu orang berdua. Berdua bisa. Untuk kelasnya. Ya, silakan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa Putra Kudus, amin. Doa pagi, dan doa sekarang dan tinggi, aku bersyukur atas kelahiran, kebersihan, pada pagi, aku menyerahkan padamu, jiwaku dan segala milikku, aku berserah padamu, segala perbuatan yang telah ini, aku menyerahkan padamu hormati orang yang Tuhan, setelah merealisasi oleh perbuatan itu, kepada kesadaranmu, aku menyerahkan pada hari yang meninggal, aku langsung saja bersikap sebaik-baiknya. Allah yang paling dalam rahmat dan setiap yang amin. Oke, sebelum saya mulai, saya absen dulu. Yang tidak hadir, orang. Siapa? Ya, sekarang. Alasan? Izin. Siapa lagi? Yesus siapa lagi? Alasan? Album. Ada lagi? Ya. Yang hadir pertahankan yang 100% hadir pertahankan, tidak boleh ada yang alfa atau yang absen atau yang terus yang bolos terus yang sakit didoakan semoga cepat sembuh. Terus yang berikutnya sebelum kita lanjut kita ice breaking semuanya berdiri, masih pagi, masih fresh yuk ya, kita ice breaking supaya tidak jenuh sebelum mulai pelajaran ya. Tepuk semangat dan dingin dulu dalam dingin dulu menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya perhatikan yang dirigen kita. Kita bila bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya.
kamu sudah belajar tentang bilangan pecahan? Sudah? Oke. Tentang bilangan pecahan itu, bilangan pecahan itu merupakan apa? Ada yang tahu? Bilangan pecahan. Ada yang tahu? Bilangan pecahan. Bilangan yang merupakan bilangan apa? Bilangan yang merupakan sebagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan yang memiliki dua bagian tetap, yaitu pembilang dan penyebut. Pembilangnya itu adalah bagian di atas yang mempunyai bagian yang dipilih. Terus sedangkan penyebutnya itu bagian yang di bawah itu adalah bagian keseluruhannya. Oke, saya bertanya lagi. Apa yang kalian lakukan dengan menyederhanakan dua buah perbandingan dalam bentuk pecahan? Apa yang kalian lakukan? Siapa yang tahu? Apa yang kalian lakukan ketika menyederhanakan dua buah perbandingan dalam bentuk pecahan? Apa yang kalian lakukan? Ya, tahu. Dengan cara membagikan dengan bilangan yang tepat. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nisi? Dengan cara membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan positif yang sama sampai habis. Sampai habis dibagi. Oke. Bilangan atau langkah yang pertama atau langkah yang kita lakukan untuk menyederhanakan dua buah perbandingan dalam bentuk pecahan itu adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan bulat positif yang sama sampai habis dibagi. Sampai habis dibagi. Contohnya misalnya 20 per 15. Bisa tidak habis dibagi? Bisa. Habis dibagi berapa di sini? 5. Habis dibagi 5 jadinya 4 per 3. berapa? 4 per 3. Ini habis dibagi 5, ini di bawah juga habis dibagi 5, maka hasilnya sama dengan 4 per 3. Habis dibagi yaitu atau bisa disederhanakan dengan 4 per 3 dari 20 per 15. Bisa disederhanakan dengan 4 per 3. Oke. Sekarang materi hari ini yaitu tentang perbandingan senilai. Materi kita hari ini yaitu tentang perbandingan senilai. Kalian penasaran apa sih perbandingan senilai itu? Oke. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menentukan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan senilai. Menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan senilai. Kalau yang di atas ini menyatakan konsep, konsep perbandingan senilai, yang di bawah menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan perbandingan senilai. Oke, yang melibatkan perbandingan senilai. Oke. Apabila materi ini dikuasai dengan baik atau belajar dengan baik, kalian pasti bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Kalian bisa menyelesaikan soal-soal masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai.
kegiatan kita hari ini yang pertama adalah mengamati sebuah video, terus yang kedua diskusi, diskusi bersama teman sekelompok, diskusi bersama teman sekelompok, kemudian kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke, terus penilaiannya ada penilaian sikap, ada pengetahuan dan keterampilan. Sikapnya nanti ada sikap saat observasi, terus observasi maksudnya sikap saat mengerjakan LKPD, sikap saat pembelajaran, ada nanti sikap. Terus pengetahuan, ini pengetahuannya ada soal berupa soal yang diberi, soal latihan, atau soal evaluasi. Terus yang ketiga keterampilan, sikap penilaian keterampilan yaitu keterampilan dalam menjawab soal, keterampilan dalam menjawab soal. Oke. Sebelum lanjut, di sini ada sebuah kegiatan kita ada sebuah video, video sebentar. Terus kalian akan penasaran apa sih perbandingan senilai itu, yang bagaimana modelnya? Silakan simak video berikut. Videonya, oke, ini videonya. Silakan perhatikan baik-baik videonya. Perhatikan baik-baik. Pak Andro adalah seorang pengusaha di bidang transportasi. Saat ini, Pak Andro memiliki 8 mobil sendiri yang digunakan untuk mengantar dan menjemput anak-anak sekolah. Biasanya, untuk mengantar atau pendidikan, satu mobil sendiri Perhatikan baik-baik ke depan. perhatikan ya ilustrasi berikut. Nah, simaklah pertanyaan pada video. Lihat baik-baik. Di bawahnya ada 2, di atas ada 1 mobil. Oke. Pertanyaannya, lihat. Jika ada 45 siswa yang hendak diantar dalam waktu bersamaan, berapa banyak mobil minibus yang perlu ditambah oleh Pak Argo? Ingat, simak pertanyaannya. Jika ada 45 siswa yang hendak diantar dalam waktu bersamaan, berapa banyak mobil
nilai itu seperti apa? Paham? Paham? Paham. Oke, silakan kerja. Waktunya 15 menit. Silakan kerja, waktunya 15 menit. Ya. Silakan diskusi dengan teman kelompok. Diskusikan. Kelompok 1 ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanya. Paham? Ya, kalau masih bingung, silakan ditanya. Pertama tadi diketahui satu mobil berapa siswa? Satu mobil 5 siswa, terus 2 mobil 10 siswa. Pertanyaannya begitu sudah, tidak usah tulis berapa. Sudah yang ditanya 45 siswa, berapa mobil yang disediakan? Buat tak dan sini. Paham? 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 Yang diketahui berdasarkan video tadi ya. Jadi yang diketahui apa? Silakan buat tabel. Tabel banyak siswa, banyak diis lihat toh. Ini banyak siswa, ini banyak bus. Berapa siswa?
Sudah? Ada yang sudah? Cepat. Silakan bertanya kalau masih bingung. Sudah? Sudah? Cepat. Sudah? Yang apa? Coba kalian telah apa-apa yang kita berdasarkan video apa yang kalian ketahui pertama tadi datang satu mobil satu bis ada 5 siswa, datang lagi 2 bis ada 10 siswa yang ditanya di situ adalah jika 45 siswa berarti berapa mobil yang disediakan? 45 siswa berapa mobil yang disediakan? Ya. Lagi 2 menit. Sudah?
Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman saya Adit. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, silakan. Terima kasih kepada teman saya Anton yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Saya akan langsung membacakan kisah. Oke, silakan. Cobalah telah informasi yang kalian peroleh pada informasi tersebut. Diketahui, 1 bus ada 5 siswa, 2 bus ada 10 siswa. Pertanyaannya, jika ada 45 siswa, berapa minibus yang harus disiapkan oleh Pak Manto? Oke. 2. Dari pernyataan dalam video tersebut, coba kalian ubah dalam diciptakan. Oke. Pajak bus. Dengar sini. Pajak siswa 5. Dengar jawaban 2 teman. bus. Pajak siswa. Silakan berkomentar atau apa tambahan ya. Titik-titik N pajak siswa 45. Dari pernyataan pertama, coba kalian bandingkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 pada video tersebut. 5 berbanding 1, 10 berbanding 2, 45 berbanding N. Oke. Itu perbandingannya. Coba kalian pecahkan permasalah Pak Anto tersebut agar semua siswa dapat terbawa oleh bus. 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. Oke. 45 kali 45, 1 kali 45 sama dengan 45 kali N. N kali 5 sama dengan 5N. Sama dengan 45 per N, maka N sama dengan 9. Maka minibus yang harus ditambahkan Pak Anto adalah 9 minibus. Apa yang kalian pahami tentang perbandingan nilai? Jika variabel yang satu bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sampaikan dari kelompok 1 tadi, apa prosesnya? 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. Terus apa lagi? 1 kali 45 sama dengan 45 kali N. Ini mereka punya Terus N kali 5 sama dengan 5N. Terus 45 per N, maka N sama dengan 9. Ini mereka punya. Apakah ada tanggapan? Untuk memecahkan masalahnya. 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. 1 kali 45 sama dengan 4 kali N. N kali 5 sama dengan 5N. Apakah ini benar urutannya atau bagaimana? Silakan. Ada kelompok lain yang berkomentar? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Apakah ini benar? Lihat baik-baik. Ini mereka punya jawabannya tadi. 1 kali 45 sama dengan 4. Berapa? 45 kali 1 kali 45 sama dengan 25 kali N. Di sini 25. Coba kalian lihat baik-baik di dalam. Ini perbandingannya. 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. 1 kali 45 sama dengan 45 kali N. N kali 5 sama dengan 5N. Terus 45 bagi N. Apa beri komentar di sini? Ada? Oke, lihat saya. Ini jawaban nanti sudah disempurnakan. Ini jawaban dari kelompok 1. Tetap jawabannya 9, tapi prosesnya masih salah. Prosesnya masih salah. Oke, silakan beri aplaus kepada teman-teman.
pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi, Aji. Kami akan membacakan hasil. Besar sedikit, besar sedikit. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Ya, silakan. Para teman kami simak dan kesempatan saya beri. Oke. Terima kasih kepada teman saya Alim yang telah memberikan saya kesempatan. Oke. 1. Cobalah telaah informasi yang kalian peroleh pada informasi tersebut. Diketahui 1 bus membawa 5 orang siswa. Yang lainnya 2 bus membawa 10 orang siswa. Ditanya, titik-titik bus membawa 45 orang siswa. 2. Dari pernyataan dalam video tersebut, coba kalian ubah dalam bentuk tabel. Oke. Banyak siswa 5, banyak bus 1. Banyak siswa 10, banyak bus 2. Banyak siswa 45, banyak bus titik-titik R. 3. Dari pernyataan pertama, coba kalian bandingkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 pada video tersebut. 5 berbanding 1, 10 berbanding 2, 45 berbanding N. 4. Coba kalian pecahkan permasalahan Pak Anto tersebut agar semua siswa dapat terbawa semua oleh bis. 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. 5 kali N sama dengan 1 kali 45. 5 kali N sama dengan 5N. 1 kali 45 sama dengan 45. 5N sama dengan 45. N sama dengan 45 berbanding 5. N sama dengan 9. 4. Apa yang kalian pahami tentang perbandingan senilai? Jika variabel 1 bertambah, maka variabel lainnya ikut bertambah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jangan mereka punya tadi, titik tahunya sudah pas, terus yang kedua buat tabelnya juga sudah pas. Yang ketiga, buat perbandingannya juga pas. Lihat di memecahkan masalahnya, prosesnya. Kalian punya bagaimana? 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. Coba kalian lihat di depan, yang lain. Ini jawaban dari kelompok 1. Terus 5 kali N sama dengan 1 kali 45. 5N sama dengan 45. N sama dengan 45 per 5. Atau N sama dengan 9. Oke, ini jawaban dari kelompok 2. Ini jawaban dari kelompok 2. 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. 5 kali N sama dengan 1 kali 45. 5N sama dengan 45. N sama dengan 45 dibagi 5 sama dengan 9. Oke, lihat jawabannya. Oke. Ya, nanti sebentar disempurnakan lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Apa kesimpulannya tadi? Jika variabel 1 bertambah, maka variabel lainnya ikut bertambah. Oke, jika variabel 1 bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Itu pengertian dari menurut mereka pengertian dari perbandingan senilai. Oke. Seputar untuk kelompok 2 tadi, silakan kembali. Silakan kembali. Ya, yang berikut kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Di sini. Ya, di situ saja. Ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Coba ulang. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Masih pagi. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya Adnan, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih kepada teman saya Rinel yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya.
saya akan membacakan materi. 1. Cobalah telaah informasi yang telah kalian peroleh pada informasi tersebut. Diketahui 1 bus 5 orang siswa, 2 bus 10 orang siswa. Ditanya, jika ada 45 siswa, berapakah bus yang dibutuhkan Pak Anto? Dengar baik-baik jawabannya dari mereka. 2. Dari pertanyaan dalam video tersebut, cobalah kalian ubah dalam bentuk tabel. Oke. Banyak siswa 5 orang, banyak bus 1 bus. Oke. Banyak siswa 10 orang, banyak bus 2 bus. Oke. Banyak siswa 45 orang, n bus. Oke. 3. Dari pertanyaan pertama, coba kalian bandingkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 pada video tersebut. Perbandingan 5 berbanding 1, 10 berbanding 2, 45 berbanding n. Oke. Bagaimana memecahkan masalah Pak Anto tadi? Ya. Coba kalian pecahkan masalah Pak Anto tersebut agar semua siswa dapat terbawa oleh semua bus. Oke. Yang lainnya. 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding n. 5 berbanding n sama dengan 45 berbanding 1. 5 kali n sama dengan 45 kali 1. 5n sama dengan 45. Maka n sama dengan 9. Jadi bus yang dibutuhkan Pak Anto yaitu 9 bus. Oke. 4. 5. Apa yang kalian pahami tentang perbandingan senilai? Perbandingan senilai yaitu jika variabel pertama bertambah maka variabel lainnya akan bertambah. Sebaliknya, jika variabel pertama berkurang maka variabel lainnya juga berkurang. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan kelompok 3 yang diketahui di situ sudah pas, yang diketahui. Terus yang kedua, apa tadi yang kedua? Buat tabel, sudah pas juga. Coba kalian lihat di memecahkan permasalahan Pak Anto. Mereka punya bagaimana? Apa tadi? 5 berbanding 1 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding n. berbanding n. Terus 5 berbanding n 5 berbanding n sama dengan 45 berbanding 1. 45 berbanding 1. Terus 5 kali n 5 kali n sama dengan 45 dikali 1. 45 dikali 1. Oke. 5n 5n sama dengan 45. 45. Berarti N n sama dengan 9. Oke. Ini mereka punya. Ini mereka punya. Silakan tanggapi apakah ini benar? Benar? Oke. Jawabannya semuanya sudah sama. Jawabannya semua sudah sama. Tapi prosesnya yang berbeda. Jawabannya tidak sama, prosesnya berbeda. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Yang berikut kelompok 4. Kelompok 4. Silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Presentasikan hasil diskusi berdasarkan pada teman saya Putri. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih kepada teman saya Rehan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Oke. 1. Cobalah telaah informasi yang kalian peroleh pada informasi tersebut. Pak Anto memiliki 8 bus untuk memuat siswa. 1 bus 5 siswa, 2 bus 10 siswa. Ditanya, jika ada 45 siswa yang hendak diantar dalam waktu bersamaan, berapa banyak minibus yang disediakan Pak Anto? Oke, diketahui. Minibus yang disediakan Pak Anto adalah titik N. 2. Dari pernyataan dalam video tersebut, cobalah kalian ubah dalam bentuk tabel. Banyak bus 1 bus, banyak siswa 5 siswa. Banyak bus 2 bus, banyak siswa 10 siswa. Oke. Banyak bus titik n bus, banyak siswa 45 siswa. 3. Dari pernyataan pertama, coba kalian bandingkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 pada video tersebut. 5 berbanding 1, 10 berbanding 2, 45 berbanding n. Oke. 4.
Coba kalian pecahkan permasalahan Pak Anto tersebut agar semua siswa dapat terbawa semua oleh bus. Jika ada 45 siswa, maka bus yang disediakan Pak Anto adalah 5/1 sama dengan 45 berbanding N. 5 kali N sama dengan 45 kali 1. 5N sama dengan 45/5 sama dengan N sama dengan 9. Maka bus yang disediakan Pak Anto adalah 9 bus. 5. Apa yang kalian pahami tentang perbandingan senilai? Jika variabel 1 bertambah, maka variabel lainnya ikut bertambah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari kelompok 4 tadi, ingat dari kelompok 4 yang diketahui di situ tadi selepas yang diketahui apa yang di situ yang diketahui? Minibus yang disediakan Pak Anto adalah titik-titik N. Oke, yang diketahui di situ 1 bis 5 siswa, 2 bis 10 siswa. Terus pertanyaannya, kalau 45 siswa berarti berapa bis yang disediakan? Oke. Coba kalian punya lihat di situ. Memecahkan masalah Pak Anto. 5 berbanding berapa? 5/1 sama dengan 45 berbanding N. 45 berbanding N. Terus 5 kali N 5 kali N sama dengan 45 kali 1. Oke, 45 kali 1. Terus 5N 5N sama dengan 45/5. 45. Berarti N sama dengan 45 per 5. Berarti N sama dengan 9. Oke. Semuanya jawabannya benar. Tapi prosesnya berbeda. Prosesnya sudah berbeda. Sama jawabannya semuanya sudah benar 9. Tinggal kelompok 5. Oke. Kesimpulannya tadi jika variabel yang satu jika variabel 1 bertambah maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Ya. Silakan beri aplaus kepada teman. Kelompok 5. Silakan presentasinya di depan. Ya. Depan sedikit. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Baik, kami akan memperlihatkan hasil kerja kelompok kami, kelompok 5. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman sendiri. Baik, terima kasih kepada teman saya Nurti yang telah memberikan waktu kepada saya. 1. Cobalah telaah informasi yang kalian peroleh pada informasi tersebut. Diketahui, 1 bus membawa 5 siswa, 2 bus membawa 10 siswa. Ditanya, jika ada 45 siswa, berapa minibus yang disediakan Pak Anto? Kedua, dari pernyataan dalam video tersebut, coba kalian ubah dalam bentuk tanda. Banyak siswa, banyak bus. 1 bus 5 siswa, 2 bus 10 siswa. Banyak bus titik-titik N, banyak siswa titik-titik 45. Dari pernyataan pertama, coba kalian bandingkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 pada video tersebut. 5/1, 10/2, 45/N. Oke. Coba kalian pecahkan permasalahan Pak Anto tersebut agar semua siswa dapat terbawa semua oleh bus. 5/1 sama dengan 45/N. 5 kali N sama dengan 1 kali 45. 5N sama dengan 45/5, N sama dengan 9. Jadi mobil yang disediakan Pak Anto untuk mengantar siswa ke sekolah 9 bus. Apa yang kalian pahami tentang perbandingan senilai? Yang kami pahami tentang perbandingan senilai adalah jika variabel satunya bertambah, maka variabel lainnya bertambah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ada tanggapan? Tidak ada. Oke, dari saya untuk kelompok 5 yang diketahui di situ sudah pas tabelnya juga buat tabel sudah pas. Coba kalian punya yang memecahkan masalahnya 5 5 berbanding 1. berbanding
dikali 45. Terus 5N 5N sama dengan 45. 45. N sama Sama dengan dengan 45 per 5. 45 per 5. N sama dengan 9. N sama dengan 9. Oke, lihat. Semua jawabannya sama. Semua jawabannya benar, tapi prosesnya yang berbeda. Prosesnya yang berbeda. Oke, saya akan meneruskan. Silakan beri aplaus kepada kelompok. Saya akan meneruskan jawaban dari kalian. Jawaban dari RKPD kalian di sini. Yang pertama di sini untuk menelaahnya. Yang diketahui di sini. Mana 100? Yang diketahui di sini apa? 1 bis. 5 siswa. 1 bus. Yang diketahui di sini 1 bus 5 Siswa. 5 siswa. 2 bus 10 siswa. 10 siswa. Oke. Terus pertanyaannya titik-titik bus sama dengan 45 Siswa. siswa. Atau berapa bis yang disediakan oleh Pak Anto jika jumlah siswanya 45? Atau jika terdapat 45 siswa, berapa bis yang disediakan oleh Pak Anto? Terus yang berikut buat tabel. Buat tabel. Oke, di sini banyak bus atau banyak bus Di sini banyak siswa. Oke, 1 bus. 5 siswa. Ini buat tabel. 1 bus 5 orang. 5 orang. Terus sekarang 2 bus 10 orang. 2 bus 10 orang. Terus kalau titik-titik bus 45 orang. Oke. Itu buat tabelnya. Yang berikut, langkah yang ketiga adalah kita buat perbandingannya. Kita buat perbandingannya. Yang pertama 1 berbanding 1 atau 5 berbanding 1 tidak apa-apa. 5 berbanding 1. Terus 10 berbanding 2. Terus 45. Kita simbolkan N di sini karena N-nya ini belum diketahui. Sama dengan 45 berbanding N. Ini perbandingannya. Sekarang yang berikut kita memecahkan dari perbandingan ini, kita cari berapa nilai N-nya. Kita cari berapa nilai N-nya. Berarti di sini 5 berbanding 1. Kita pilih yang ini dulu. 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. Berarti yang ini 5 kali N sama dengan 1 kali 45. Berarti 5 kali N berapa? 5N. 1 kali 45? 45. Berarti N sama dengan 9. 45 bagi 5 sama dengan 9. Ini memecahkan masalahnya. Jadi mobil yang disediakan oleh Pak Anto, mobil yang disediakan oleh Pak Anto adalah 9 bis. Atau bis yang harus disediakan oleh Pak Anto adalah 9 bis. Bisa juga. Kenapa tidak ambil yang ini? Bisa juga ambil ini Misalnya 10 berbanding 2 sama dengan
Tidak. Tetap sama. Paham? Paham di sini? Tetap sama. Bisa ambil yang ini, bisa ambil juga ini. Tetap hasilnya sama. Paham? Mau ambil perbanding yang kedua bisa? Paham? Oke. Jadi kesimpulannya di situ yang kalian pahami di situ adalah jika variabel satu bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Atau jika variabel yang lain berkurang, jika variabel satu berkurang, maka variabel yang lain juga ikut berkurang. Oke. Dari sini, ini tentang perbandingan senilai. Di konsep perbandingan senilai, intinya di sini adalah kalian dapat menentukan hubungan antara banyak bis, berdasarkan ini, banyak bis dan apa? Banyak bis dengan banyak siswa atau banyak penumpang dan banyak kendaraan. Jika siswanya bertambah, maka kendaraan yang disediakan juga ikut bertambah. Selalu bertambah. Paham? Oke. Bagaimana kalau masih soal satu nomor dan nomor? Bisa? Oke. Untuk lebih memahaminya, apakah kalian sudah
Yang perbandingan yang senilai yang mana? Cepat. Kalau tidak pas, yang mana tidak pas? Hah? Tinggal nomor 1 di situ, tinggal kalian pilih. Nomor 2 tidak pas. Lanjut saja ke sana. Masih ada di kelompok di sebelah sini. Apa-apa yang diketahui, apa yang ditanya, terus penyelesaian bagaimana, jawabnya bagaimana. Kalau buat tabelnya tidak apa-apa, kalau langsung saja tidak apa-apa. Nomor 2. Silakan. Langsung saja, tidak usah buat tabel, langsung saja di penyelesaian seperti itu. Berdasarkan kertas yang saya bagi tadi, soal yang saya bagi. Saya memberi donat ke toko kue, ke toko maksudnya ini, ke toko kue. Harga 1 donat 4.000, harga 3 donat 12.000. Pertanyaannya, berapa kalau 5 donat? Paham? Paham? Silakan. Bisa langsung sudah, tidak apa-apa. Harga 1 donat 4.000. Coba kalian pikir pakai logika. Harga 1 donat 4.000. Harga 3 donat 12.000. Bagaimana kalau 5 donat? Paham? Paham. Ya, silakan kerja.
Tuliskan. Yang sudah kumpul. Cepat. Lagi 1 menit. Ya. Yang sudah tulis, jangan lupa tulis nama di atasnya. Nomor 1, tinggal kalian pilih Romawi saja, tidak apa-apa. Romawi saja, Romawi 1 dengan 4, Romawi 2 dengan 3, yang termasuk pilih salah satunya, pilih 2 dari 4 ini. Yang termasuk dari permasalahan di atas, manakah yang masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu tadi, jika variabelnya bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Atau jika besarannya nilai besarannya bertambah, maka nilai besaran yang lain juga ikut bertambah. Di suatu bagus roti, sebuah mesin dapat mengemas 1000 bits roti dalam waktu 5 menit. Yang termasuk itu. Di sini tadi konsep perbandingan senilai, hubungan antara banyaknya barang dengan harga. Terus banyaknya penumpang dengan kendaraan. Terus banyaknya produksi banyaknya pekerja dengan waktu pengerjaan. Banyaknya pekerja dengan waktu pengerjaan. Terus banyaknya apa lagi? Jarak dan waktu. Silakan yang sudah kumpul. Oke, yang belum silakan. Cepat. Tidak usah tak bele. Kalau bisa langsung tidak apa-apa. Lihat di situ berdasarkan yang soal yang saya bagikan. Lihat di titik-titiknya ada berapa ininya. Paham? Ya. Cepat, lagi berapa orang? Ya. Cepat. Ya, cepat. Mana lagi? Ya, sudah. Sudah. Yang di belakang. Tulis.
Oke, sudah? Sudah. Lagi orang. Orang, cepat. Sudah? Tulis nama di atas. Ya, tulis nama di atas. Bisa ada lagi? Ya, silakan. Tinggal 2. Mana lagi? Ya. Sudah. Tulis nama di atas. Sudah. Tulis nama sudah. Apa lagi kau? Oke. Oke, coba kita perhatikan ke depan. Perbandingan senilai itu, kesimpulannya perbandingan senilai itu adalah perbandingan. Perhatikan, perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran, nilai dari suatu besaran semakin besar atau bertambah, maka nilai variabel yang lainnya juga ikut bertambah, atau maka nilai besaran yang lainnya pun akan ikut bertambah. Dan sebaliknya, jika perbandingan atau perbandingan yang apabila nilainya nilai besarannya lebih kecil atau semakin kecil, maka nilai variabel yang lainnya juga akan semakin kecil. Oke, perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, apabila nilai dari suatu besaran semakin kecil, maka nilai besaran yang lainnya pun akan semakin kecil. Oke, konsep perbandingan senilai itu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini adalah hubungan antara berapa harga dengan banyaknya barang, atau banyaknya barang dengan harga. Semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin naik juga atau semakin tinggi pula harga yang mereka yang harus dibayar maksudnya. Terus yang kedua, hubungan antara banyaknya penumpang dengan kendaraan, seperti yang kalian kerjakan yang kalian diskusikan tadi. Semakin banyak orang yang ditumpangi, maka semakin banyak juga atau semakin banyak pula kendaraan yang disediakan. Terus hubungan antara banyak pekerja dan waktu pengerjaan. Semakin banyak pekerja yang terlibat, maka semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Terus yang keempat, hubungan antara jarak dan waktu. Jarak dan waktu, semakin jauh jarak yang kita tempuh, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Paham? Kalau kita ke kalau startnya dari sini cepat, berarti sampai di sana juga cepat. Kalau di startnya dari sini lambat,
secara matematis perbandingan senilai dapat dinyatakan A berbanding B sama dengan C berbanding D. Maka A dikali D sama dengan D dikali C. Ini secara matematis rumusnya atau sifatnya adalah A berbanding perbandingan senilai A berbanding B sama dengan C berbanding D. Berarti ini sifatnya, maka A kali D sama dengan B kali C. Yang ini dikali ini, yang ini dikali ini, yang di dalam dikali dalam, yang di luar kali di luar, paham? A berbanding B sama dengan C berbanding D, maka A kali D sama dengan B kali C. Ini sifat perbandingan senilai, perbandingan senilai, ini jadi sifatnya, kalian harus paham ini, kalian harus ingat ini, ini sifat perbandingan senilai, oke, sudah paham sampai di sini? Itu saja tadi untuk persamaannya, pengertiannya sampai di sifat-sifatnya. Sifat umumnya yaitu A berbanding B sama dengan C berbanding D, maka A dikali D sama dengan B dikali D dikali C. Oke. Ini ada pertanyaan refleksi dari saya. Yang pertama di situ, apakah kamu merasa senang dengan kegiatan yang dilakukan hari ini? Senang. Senang? Senang. Yang kedua, apakah kamu memahami dengan jelas konsep perbandingan senilai yang disampaikan? Jelas. Ingat tadi ini ingat tadi, intinya adalah kalian harus tahu ini sifat-sifat perbandingan senilai sifatnya untuk persamaannya secara matematis. Terus yang ketiga, apakah kamu mengalami kesulitan? Tidak. Ada yang belum jelas? Ada yang belum paham? Tidak. Oke. Kalau begitu sekarang untuk materi selanjutnya adalah tentang perbandingan terbalik nilai. Ini kalau sekarang perbandingan senilai. Oke, hari Jumat kita masuk materi tentang perbandingan terbalik nilai. Ini kebalikan dari senilai dan berbalik. Senilai dan berbalik nilai. Oke, sebelum kita istirahat, kita mengakhiri dengan satu orang berdoa, semuanya berdiri. Sebelum doa kita sedikit dulu. Sebelum doa, ya masih semangat? Masih. Silakan tepuk semangat. Dadang, bibit, dadang, dadang, dinding, duduk, silakan satu orang berdoa. Ya, silakan kita satu orang berdoa. Ida, doa di depan kita. Oke, ini ya. Sudah teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa kami,